Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Febrianti dengan NIM 23482201218. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang steroid dan terpenoid. Materi pertama, steroid. Steroid adalah golongan senyawa organik yang memiliki struktur kimia khas, terdiri dari 4 cincin atom karbon. Senyawa ini dapat ditemukan secara alami dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, atau dapat dibuat secara sintesis di laboratorium. Secara struktur, steroid merupakan suatu senyawa yang memiliki 4 cincin siklik yang melebur jadi satu. Steroid paling sedikit memiliki 17 karbon dan beberapa mempunyai gugus metil pada C10 dan C13. Steroid, tata namanya berdasarkan kerangka inti steroid dengan substituen yang terikat, contohnya kolesterol dan testosteron. Rumus umum steroid memiliki satu rumus umum tunggal, tapi umumnya memiliki C17 sebagai kerangka inti, contohnya kolesterol C27H46O, testosteron C19H28O2. Kemudian sifat steroid umumnya nonpolar, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzena, berbentuk padat kristalin dan relatif stabil terhadap panas. Kegunaan steroid yang pertama, komponen membran sel, hormon pengatur metabolisme dan reproduksi, bahan baku obat antiinflamasi, terapi hormon, dan pengobatan penyakit jantung dan hormonal. Klasifikasinya, secara umum steroid yang berfungsi sebagai hormon hanya terbagi dua, yaitu hormon seks dan hormon reproduksi, dan hormon adrenokortikoid atau hormon adrenokortikal. Namun secara fungsi biologis, steroid dapat dikelompokkan sebagai yang pertama, steroid anabolik atau steroid andragonik anabolik, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga steroid seks atau steroid gonad, yang keempat fitosterol atau sterol tanaman, yang kelima ergosterol. Macam-macam senyawanya. Yang pertama, hormon steroid. Yang pertama, glukokortikoid, berperan dalam respon stres dan fungsi antiinflamasi serta imunosupresi, contoh utamanya kortisol. Yang kedua, mineralokortikoid, membantu mengatur keseimbangan air dan elektrolit, terutama melalui penambahan natrium di ginjal, contohnya aldosteron. Yang ketiga, ada androgen, dikenal sebagai hormon seks pria, umumnya contohnya testosteron. Yang keempat, ada estrogen yang dikenal sebagai hormon seks wanita, contohnya estradiol atau estron. Yang terakhir ada progestogen, berperan dengan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Macam-macam senyawa yang kedua ada sterol. Yang pertama, kolesterol. Sterol yang paling umum pada hewan berfungsi sebagai prekursor penting untuk sintesis sebagai hormon steroid lainnya, asam empedu dan vitamin D. Kemudian ada fitosterol. Sterol yang ditemukan pada tumbuhan seperti beta sitosterol dan stigmasterol. Yang ketiga ada asam empedu. Senyawa steroid yang sintesis dari kolesterol di hati berfungsi membantu pencernaan lemak dalam usus. Yang keempat ada vitamin D kalsitriol. Vitamin D yang aktif secara biologis sebenarnya adalah hormon steroid yang berperan penting dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Yang terakhir ada steroid anabolik androgenik atau AAS, senyawa sintesis buatan manusia yang secara kimiawi mirip dengan testosteron. Biosintesis steroid yang pertama, squalene, digunakan sebagai prekursor salah satu steroid yaitu kolesterol. Tahap pertama adalah squalene diubah menjadi lanosterol dan selanjutnya dengan reaksi enzimatik akan membentuk kolesterol. Identifikasi steroid. Identifikasi steroid umumnya dilakukan melalui uji fitokimia sebagai tes Lieberman-Muncha atau Swalkowski yang mengandalkan reaksi warna dengan reaksi khusus, asam sulfat pekat, asam asetat anhidrat, dan kloroform. Untuk mendeteksi sistem inti 4 cincinnya, 3 sikloheksana atau siklopentana, serta metode analisis instrumental canggih seperti kromatografi gas, spektrofotometri massa. Untuk analisis yang lebih spesifik, hasil positif ditandai perubahan warna tertentu, misalnya cincin merah, biru, hingga ungu tergantung metode dan jenis steroidnya. Yang terakhir, isolasi. Pertama, ekstraksi. Yang kedua, pemisahan dan vaksinasi menggunakan partisi dan kromatografi kolom. Yang ketiga, ada pemurnian atau purifikasi menggunakan KLT preparatif, rekristalisasi, dan uji kemurnian. Yang terakhir ada identifikasi dan karakterisasi menggunakan uji fitokimia dan analisis spektroskopi. Materi yang kedua yaitu terpenoid. Terpenoid merupakan senyawa turunan dari 2 atau lebih 1 isopren. Isopren sendiri merupakan satuan 5 karbon yang dikenal dengan 2 metil 1,3-butadin. Tata namanya berdasarkan unit isoprena. Akhiran ena, contohnya hidrokarbon, dan ALON turunan beroksigen, contohnya mentol dan kamfer. Rumus umumnya C5H8. Kemudian sifat terpenoid mudah menguap, berbau khas, aromatik, tidak larut air,
larut dalam perawat organik dan bersifat lipofilik. Kegunaannya bahan obat tradisional dan modern, aromaterapi, antioksidan, antimikroba, pewangi, dan perisa. Klasifikasi terpenoid berdasarkan kelas, jumlah C, dan contohnya. Yang pertama adalah monoterpen C10, contohnya limonena. Kemudian sesquiterpen C15, contohnya farnesol. Macam-macam senyawa terpenoid. Yang pertama ada mentol, memberikan aroma mint, digunakan dalam permen dan obat kumur. Kemudian limonen, memberikan aroma citrus, digunakan di kulit jeruk. Yang ketiga ada camfer, digunakan sebagai antiseptik ringan dan aromatik. Yang keempat ada sineol atau eukaliptol, ditemukan pada eukaliptus, bersifat antiinflamasi. Biosintesis terpenoid, asam 3R mevalonat merupakan prekurser semua terpenoid. Senyawa ini kemudian diubah menjadi isopentenyl pirofosfat dan dimetilalil pirofosfat. IPP dan DMAPP kemudian dihubungkan dan membentuk geraniol. Identifikasi terpenoid. Identifikasi terpenoid umumnya dilakukan dengan metode kimia kualitatif menggunakan reaksi khusus seperti reaksi Lieberman-Burchard atau dengan anhidra asetat dan asam sulfat pekat yang akan menghasilkan perubahan warna menjadi merah, ungu, kuning, keemasan, atau reaksi Salkowski dengan kloroform dan asam sulfat pekat yang memberikan warna coklat kemerahan pada lapisan, serta teknik kromatografi seperti kromatografi lapis tipis dan memisahkan dan mengidentifikasi polanya. Kemudian isolasi terpenoid, yang pertama persiapan bahan dan ekstraksi, yang kedua partisi atau fraksinasi, yang ketiga pemisahan dan pemurnian menggunakan kromatografi vakum cair dan kromatografi lapis tipis preparatif. Yang keempat ada identifikasi menggunakan uji fitokimia, yang pertama uji Salkowski, ekstrak atau fraksi dicampur kloroform dan asam sulfat pekat, kemudian uji Lieberman-Burchard menggunakan asam asetat anhidrat dan H2SO4 pekat. Yang ketiga ada spektrofotografi menggunakan FTIR atau LCMS.